Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang scoring pada game menggunakan komponen Unity yang bernama Player Pref ya. Di sini biasanya digunakan untuk scoring sehingga dia akan bisa berpindah-pindah scene tanpa kendala apapun ya. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa Player Pref itu adalah sistem bawaan Unity untuk menyimpan data preferensi menggunakan data secara persisten, yaitu data tetap tersimpan meskipun game ditutup dan dibuka kembali ya di sini. Jadi ada persistent storage, dia mudah digunakan dan tipe datanya ada 3, yaitu string, integer, dan float. Jadi ini memang sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan dunia game. Biasanya kalau di game itu yang ditanya adalah nama pemain, kemudian skornya berapa, gitu ya biasanya. Nah, di sini ada beberapa metode dari Player Pref, itu ada yang diawali dengan kata set, kemudian diikuti kata get. Set untuk menyimpan, sedangkan get itu mengambil data. Contoh misalnya di sini set string ini adalah menyimpan nilai string dengan key tertentu dan nilai tertentu ya. Jadi set string misalnya nama. Namanya siapa? Diisi dengan value Budiman misalnya atau siapa ya. Kemudian juga get string. Kalau get string kebalikannya mengambil nilai string berdasarkan dari key yang kita simpan tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian kan datanya ada 3 berarti ya cuma string, integer, sama float. Jadi ada set in, set float, sama get float ini ya. Kemudian hash key ini untuk mengecek apakah ada key, misalnya apakah misalnya nama itu ada dalam preferensi. Nah, itu akan mengembalikan nilai boolean yaitu true atau false ya. Kemudian delete key itu adalah menghapus key dan nilainya dari preferensi. Kalau delete all menghapus semua data preferensi. Tapi ini jarang digunakan ya yang 3 ini. Biasanya cuma set, get, dan save. Ini yang sering digunakan dalam sebuah game. Ya. Kita lanjut. Jadi contoh kode dasar menyimpan dan mengambil data sederhana adalah seperti ini. Misalnya contoh player pref set string, player key-nya atau variabelnya gampangannya, player name, kemudian nilainya adalah Budi. Ingat ya kalau bisa ini hurufnya harus sama. Player name ini juga high score. Jadi jangan sampai player name ini ditulis dengan huruf yang berbeda. Misalnya huruf kecil semua, huruf besar semua, takutnya berbeda ya. Kemudian saya udah nyimpan player name, high score, sama volume. Setelah itu baru segera disimpan ya. Player pref save supaya segera tersimpan dan bisa digunakan. Kalau tidak di save nanti apa yang terjadi di scene itu tidak akan disimpan dan tidak bisa dilacak dengan benar ya. Kemudian perbandingan dengan dan tanpa player pref. Di sini dengan player pref ini data high score tersimpan dengan permanen, nama pemain diingat antar sesi, volume setting tidak hilang, terus dia sangat mudah yaitu hanya 1 sampai 2 baris code. Jadi di sini player pref set in score integer s, player pref get in score 0. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau tanpa player pref di sini, kalau misalnya kita ingin menyimpan integer score sama dengan 0. Nanti tiap sesi atau tiap scene dia akan
di reset kembali. Jadi ini sangat berbahaya dan tidak mengenakan. Agak kesulitan kalau kita pindah-pindah scene ya. Nah, ini ada game setting manager di sini ya. Jadi ada start, ada save setting ya. Ini menyimpan ya. Set float, volume slider, value ya. Jadi ini ada semacam slider ya, tahulah ya slider digerakkan kanan kiri. Kemudian set string, player name, dan segera disimpan ya. Parameter kedua adalah nilai default jika key belum ada, hindari error. Jadi ini jika belum ada untuk jaga-jaga saja ya. Tapi hati-hati ya. Sebaiknya memang kalau sebuah variabel dideklarasikan diberi nilai awal. Biasanya sih tergantung ya, kalau kita deklarasikan skor biasanya 0. Kalau nyawa biasanya kita 3 ya, bukan 0. Kalau nyawa 0 berarti kan mati kan gitu. Saya kayak game-game Mario Bros atau apa biasanya nyawanya biasanya bisa disetting 3 di awal. Ya, terus kemudian jangan sembarangan menggunakan metode delete ya. Karena ini artinya Anda menghapus data-datanya sendiri ya. Di sini best practice dan tipsnya, jadi gunakan konstanta untuk key ya. Kemudian enkripsi data sensitif kalau memang butuh berarti perlu menggunakan enkripsi ya. Kemudian jangan menyimpan data yang besar. Kalau yang data yang besar bisa menggunakan JSON atau database ya. Jadi nilai default value sebaiknya diberikan sehingga supaya tidak terjadi kesalahan ya. Jadi setelah set harus segera dipanggil, harus segera memanggil save ya di sini ya. Ya. Kalau hasKey sebelum get untuk memastikan apakah sebuah key itu ada ya. Jadi kesimpulannya untuk player pref ini solusi mudah untuk data persistent di Unity ya. Jadi menyimpan data antar sesi atau sesi scene tanpa file I/O manual, tipe data yang ada 3, string, integer, float, yaitu supaya mudah dan cepat. Jadi cocok untuk nama, skor, volume, progress ringan ya. Tidak cocok untuk password, data besar, dan data terstruktur yang kompleks. Kemudian gunakan konstanta key, default value, dan enkripsi yang lain. Kemudian kita coba ya di game ini. Di awal akan kita pasang di mana? Di sampel sini ya. Kita bisa memberikan gerakan-gerakannya. Kita kasih di gerakan ini. Jadi pada saat dimainkan kita beri nilai awal ya di start ini ya. Start di gerakan ini. Ini scene scene sampel ya. Di sini kita cek namanya sampel scene di sini ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Jadi di sini saya mau membuat sebuah skor. Skorku di awal saya pasang nilai 0, kemudian player pref saya simpan nilai awalnya adalah 3, lalu saya simpan. Ini di awal ya. Setelah ini, kemudian
kita cek di sini on trigger. On trigger enter 2D ya. Kita jika yang ditabrak adalah tagnya koin 3, maka koin 3 tersentuh. Skor plus sama dengan 3 artinya ini skor sama dengan skor plus 3. Kemudian kita lakukan destroy other game object ya. Di sini integer my score, player pref get in scoreku ya. Di sini ada. Kemudian my score plus sama dengan 3. Ini artinya my score sama dengan my score plus 3. Kemudian di sini, nah ini yang penting. Jadi di sini kita mengambil dulu. Get scoreku ada berapa tadi? Nilai awalnya adalah 0 ya. Yang di awal. Terus my score sama dengan my score plus 3 jadi 0 plus 3 jadi 3. Jadi sekarang player pref set in scoreku my score. Jadi skor berisi 3 ya. Kemudian langsung di save. Jadi nanti waktu pindah ke line scene, nilai dari skorku ini adalah 3 ya. Ini backlog aja biasa. Lalu yang penyentuhan koin 5. Nah ini ya. The backlog koin 5 tersentuh, skor sama dengan skor plus 5. Jadi kalau memegang koin ini bertambah 5 ya. Nah, di sini juga sama. Integer my score, player pref get in skorku. My score plus minus plus sama dengan 5. Jadi skornya tadi berapa? Yang di awal kan sudah dapat nilai 3 tuh. Misalnya nih disentuh semua mulai di area awal 3 lalu ditambah 5 jadi 8. Harusnya 8. Jadi di sini player pref set in my score adalah 8. Lalu segera player pref dot save disimpan ya. Nah ini kalau sekarang kalau dia terkena racun ya. Di sini nah ini integer m nyawa player pref get in nyawaku. Jadi nyawaku berapa tadi? Di awal 3. Kalau dia terkena racun maka nyawanya berkurang 1. Ya. Jadi di sini langsung nah di sini langsung player pref dot set in nyawaku m nyawa. Nyawanya kan dikurangi 1 nih. Jadi 2 harusnya. Ya. Kemudian player pref save ya. Seperti itu. Kemudian ini ada script yang saya simpan untuk scene 2 atau scene berikutnya ya. Nah, di sini saya di startnya langsung mengambil ya. Skor sekarang adalah player pref dot get in skorku nyawa sekarang player pref get in nyawaku ya. Kemudian ini semuanya akan saya simpan di apa namanya? Di UI-nya ya pakai TM Pro ya di sini. Saya pakai TX Mesh Pro GUI T score, TX Mesh Pro GUI T nyawa di sini ya. Nah, di sini tscore.text skor sekarang sebenarnya skor sekarang T nyawa.text nyawa tinggal nyawa sekarang. Ini saya letakkan di sini. Ya, sekarang kita coba gamenya. Kita mainkan ya. Nah, ini sudah kena 5 berarti harusnya dia skornya skor 5 nih ya. Di sini muncul. Ya. Skor 5 ya. Kemudian saya gerakkan ke sini.
Nah, my score jadi 8. Ini kalau saya tabrak racunnya, nah, dia langsung ke scene kedua. Skor sekarang adalah 8, nyawa tinggal 2. Jadi ini beda scene, eh, skornya akan tetap terekam dengan baik, ya. Cara membuatnya gimana tadi? Ini ada untuk menyambungkannya, ingat di sini dulu. Scene, sampel scene 1 ini di sini. Ya. Seperti itu ya. Jadi semoga dengan penjelasan ini Anda semua bisa paham penggunaan dan betapa pentingnya user pref ya, player pref ini ya. Oke, demikian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.